Puji Tuhan, saya diberi tema pada pagi hari ini serupa dengan kematiannya. Saya tidak menyiapkan PowerPoint, jadi saya pakai teks ayat Alkitab saja. Ini tema yang sangat ngeri-ngeri sedap, mungkin juga nggak enak didengar sebagai orang Kristen, serupa dengan kematiannya. Atau istilahnya serupa dengan penderitaan Kristus. Kok hari-hari gini kita disuruh menderita? Sepertinya penderitaan sudah tidak relevan lagi. Sepertinya udah ketinggalan zaman kalau berbicara tentang yang namanya penderitaan. Berbicara tentang salib Tuhan. Hari gini kita disuruh menderita. Kan seharusnya kita enak. Kita ini hidup yang diberkati Tuhan dong. Kita hidup mengalami kuasa Tuhan. Kita hidup mengalami kemenangan Tuhan. Kita hidup mengalami janji-janji Tuhan. Ini waktunya kita diberkati hidup dalam kelimpahan. Sorak-sorai haleluya. Tapi kita sudah kehilangan satu sisi. Dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Dan hari ini saya percaya. Tema ini akan menjadi satu tema yang spesial dalam hidup kita. Yang akan kita kenang. Dan akan mengubah kehidupan kita. Tidak pernah sama lagi menjadi orang Kristen. Amin. Saudara ingin mengalami perubahan pagi hari ini? Haleluya. Saudara rindu untuk berubah? Nah, saudara, setiap tahun kita mengadakan ibadah Jumat. Kebaktian Jumat Agung atau malam Getsemani. Bapak Ibu Saudara ya. Malam kesengsaraan Kristus ya. Kita mengingat biasanya akan pengorbanan Kristus. Kita mengingat bahwa Kristus itu mengampuni dosa saudara dan saya. Dan oleh karena kematian Kristus kita diselamatkan. Tapi kita hanya tahu dan berhenti sampai di situ. Bahkan saudara ada film The Passion of Christ. Kita nonton berkali-kali. Ketika kita nonton hati kita hancur. Kita terharu. Air mata keluar. Dan kita menangis. Dan kita berkata, Tuhan ampuni dosa saya. Saya menyesali perbuatan saya. Dan mungkin dalam hati kita berkata, Tuhan terima kasih. Betapa besar kasih-Mu kepada saya. Kau telah menggantikan saya. Dan saudara kita hanya menyesali dosa kita. Dan kita hanya bertobat saat itu. Tapi kita hanya tahu dan mengalami hanya sampai di situ. Dan setiap bulan sekali kita mengadakan yang namanya perjamuan kudus. Kita mengingat tentang kasih-Nya Tuhan. Kita mengingat tentang kebaikan-Nya Tuhan. Kita mengingat tentang penderitaannya. Tapi kita hanya tahu sampai di situ saudaraku. Tapi hari ini berbeda dengan Paulus. Paulus seorang rasul besar, rasul Tuhan yang diurapi, yang dipakai dengan dahsyat. Dan ketika Paulus bertobat saudara, dia mengenal Kristus. Dan dia menerima Yesus Kristus sebagai anugerah yang terbesar dalam hidupnya. Dia menerima keselamatan. Paulus tidak hanya berhenti sampai dia menerima anugerah itu. Paulus tidak hanya mengalami keselamatan secara pribadi hanya sampai di situ. Paulus tidak hanya tahu kekristenan, hanya Yesus mati di atas kayu salib dan menyelamatkan dosanya dan mengampuninya. Paulus tidak hanya bertobat dan meninggalkan cara hidupnya yang lama. Tetapi apa yang dilakukan Paulus saudara, dia tidak sampai berhenti di titik itu. Ayatnya kita lihat Filipi pasal 3 ayat yang 10. Bisa tolong tayangkan, kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, apa yang dilakukan Paulus saudara? Ternyata yang dilakukan Paulus saudara, dia mengambil sebuah keputusan yang sangat penting. Sejak dia menerima yang namanya anugerah. Keputusan apa yang dia ambil saudara? Dia mengambil keputusan mengenal Yesus. Dia mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus. Z.B. Phillips menerjemahkannya ayat ini seperti ini. Betapa ambisiku berubah. Sekarang saya ingin mengenal Kristus. Ternyata Bapak Ibu Saudara di dalam ayat 8
Sebelum ayat yang ke-10 yang tadi kita baca dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Paulus katakan semua hal, segala sesuatu dia anggap rugi karena pengenalan akan Tuhan. Kita terbalik hari-hari ini. Kita merasa dirugikan karena pengenalan akan Tuhan. Kita capek ikut kegiatan-kegiatan belajar firman. Kita capek malas ke gereja. Kita mengorbankan hari Minggu untuk kepentingan yang lain. Kita tidak memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun. Kita malah menganggap ikut Tuhan itu merugikan saya. Dulu usaha saya diberkati. Kok sekarang jadi mundur? Dulu saya gak seperti ini. Kok tiba-tiba ada masalah dalam keluarga saya? Dulu. Kita menganggap mengenal Tuhan merupakan sebuah kerugian. Tapi beda dengan Paulus. Dia punya sebuah ambisi. Punya hasrat, punya keinginan yang besar. Dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, Saudara. Dan dikatakan Yesus Tuhanku, dialah malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia daripada semuanya. Dan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Bayangkan, oleh karena Kristus, Paulus katakan dia telah melepaskan semuanya. Dan menganggapnya itu sampah supaya dia memperoleh satu, Kristus. Dahsyat gak? Dia mengidolakan Yesus. Saudara tahu waktu Michael Jackson jadi idola? Orang-orang mau bikin rambutnya kayak dia, saudara. Hidungnya dioperasi, matanya dioperasi. Mau jadi serupa dengan Michael Jackson. Gaya-gayaan, saudaraku. Nyanyinya belum tentu bisa. Breakdance-nya bisa, patah-patah begitu ya. Tapi nyanyinya belum tentu bisa. Gayanya bisa meniru. Tapi saudara gak tahu kehidupan di balik Michael Jackson seperti apa. Dia tidak mengenal, hanya mau jadi idola serupa. Paulus ini punya ambisi, yaitu mengenal Allah. Apa ambisi saudara hari-hari ini? Apakah saudara punya ambisi yang sama seperti Rasul Paulus? Dia ingin mengenal Allah. Lebih lagi yang kuingini, yang ku kehendaki. Kerinduan aku, hasratku yang terbesar mengenal dia. Dan dia rela melepaskan apapun itu untuk memperoleh Kristus dalam hidupnya. Saudaraku, dikatakan ya segala sesuatu lain, ayat terjemahan lain dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 8. Ya segala sesuatu yang lain tidak berharga. Paulus katakan bila dibandingkan dengan besarnya keuntungan yang saya peroleh dari pengenalan akan Yesus Kristus. Dikatakan sama Paulus yang lain itu tidak berharga. Yang lebih berharga adalah pengenalan saya. Keuntungan saya mengenal Yesus lebih lagi. Dan dikatakan Paulus, saya telah mengesampingkan segala sesuatu. Wih, keren. Mengesampingkan segala sesuatu. Apakah saudara sudah benar-benar punya ambisi mengenal Tuhan dengan baik? Keinginanmu yang terbesar? Atau saudara menjadi jemaat yang hanya datang duduk-duduk, menginginkan. Saudara ingin menjadi jemaat yang diberkati, jemaat yang ditolong, jemaat yang sukses, jemaat yang hidup dalam kelimpahan. Tapi saudara sudah kehilangan dan tidak punya hasrat, ambisi mengenal dia. Lebih lagi, mengesampingkan segala sesuatu. Bahwa prioritas tujuan hidup saudara setelah menerima anugerah adalah mengenal dia lebih lagi. Ini loh yang menjadi perubahan dari kehidupan Paulus. Suatu revolusi spiritual, suatu revolusi yang terjadi dalam hidupnya. Yaitu mengubah perubahan tujuan hidupnya. Dia cuma satu, ingin mengenal Allahnya dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana dengan kekristenan kita selama kita kenal Tuhan? Adakah kita punya ambisi untuk mengenal dia dengan sungguh-sungguh? Kita akan menjadi Kristen main-main, saudara. Kristen yang asal-asalan, yang tidak serius. Dulu kita dengar, dulu dia sekolah minggu, luar biasa. Dulu dia pemimpin youth, luar biasa. Dulu dia pelayan Tuhan, luar biasa. Sekarang nggak tahu ada di mana. Karena dia berhenti sampai menerima anugerah. Dia tidak meneruskan seperti Paulus untuk mengejar,
mengenal Allah dengan lebih lagi dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara, dia mengesampingkan segala sesuatu supaya dia memiliki Kristus dan menjadi satu dengan dia. Menjadi satu, menjadi serupa dengan dia. Ini loh tujuan kita saudara setelah kita diselamatkan. Kita menjadi serupa dengan dia. Bukan serupa karena rambutnya kayak Tuhan Yesus. Pakai jenggotnya, kerennya. Tapi serupa dengan karakter Kristus. Karena itu adalah tujuan kita. Tujuan kita setelah selamat bukannya surga. Itu tempat. Amin. Tapi tujuan kita telah selamat, kita diproses Tuhan, dibentuk Tuhan untuk kita serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Kasih tahu di sebelahnya belum bangun. Tahu gak tujuan kamu apa? Seperti Kristus. Bukan hanya mati masuk surga. Bukan itu tujuannya. Tujuannya saudara mulai belajar. Mulai dibentuk, mulai diproses. Mengenal Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini tidak ambisi untuk mengenal Yesus. Kenapa? Mereka rajin ke gereja, mereka rajin berdoa, mereka rajin berpuasa. Ya, tapi banyak orang Kristen tidak mau sungguh-sungguh mengenal Yesus. Bahkan mereka hanya menginginkan berkatnya, bukan mengenal Tuhan. Dan banyak orang Kristen saudara mengejar Yesus itu demi kesuksesan, demi kelimpahan, demi kekayaan. Itu yang saya katakan tadi di awal. Bangku-bangku di gereja itu banyak diisi oleh orang-orang yang hanya mencari Yesus untuk kepuasan dirinya sendiri. Saudara, mengenal Allah itu sama saja dengan kita sedang membangun pondasi kehidupan kerohanian kita menjadi kuat. Perhatikan kata-kata ini. Dengan saudara mengenal Allah, saudara sedang membangun sebuah pondasi kehidupan kerohanianmu menjadi kuat. Rumah yang dibangun tinggi berapa tingkatnya, itu tergantung kekuatan sebuah pondasinya. Saudara gak bisa mengandalkan khotbah hari Minggu, gak bisa mengandalkan doa dari orang lain. Pak pendeta doain saya. Tenang aja. Nenek gua, engkong gua, emak gua, semuanya pendeta. Doa syafaat buat gua. Gak bisa mengandalkan. Engkau harus punya pondasi yang kuat men. Untuk engkau menjadi orang Kristen yang kuat secara rohani. Dan pondasi yang kuat itu engkau perlu belajar membangun, mengenal dia setiap hari. Kata mengenal adalah ginosko. Yang artinya saudara, engkau punya pengalaman berjalan dengan Tuhan setiap hari. Amin. Pengalaman berjalan dengan Tuhan. Mengenal itu gak bisa diwakilin. Karena saya mau mengenal gembala sidangmu, maka saya suruh orang lain. Coba lihat. Gembalamu suka makan apa? Gembalamu gimana dia? Galak apa baik? Gembalamu hobinya apa? Saya gak bisa mewakili. Tapi saya bisa tahu informasi dari orang lain. Tapi saya tidak mengenal gembalamu. Karena mengenal tidak bisa digantikan. Diwakili oleh siapapun. Pengenalan saudara itu adalah personal. Dan Paulus katakan hasratku yang terbesar. Aku ingin mengenal Tuhanku Tuhanku. Tuhan saudara secara pribadi. Ini pondasi saudara yang sangat kuat kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi. Nah saudara banyak orang Kristen ikut Tuhan tapi tidak mengenal dia. Tahu tentang Kristus, tahu tentang ajarannya sampai di situ doang. Tapi gak mengenal dia secara pribadi. Makanya banyak orang Kristen udah gak ke gereja lagi. Kalau dibesuk ditanya, kenapa gak ke gereja lagi, datang yuk. Nanti aja lah om. Tunggu usaha saya lancar. Nanti aja lah. Repot saya, lagi pula juga saya belum disembuhkan sama Tuhan. Nanti aja lah, tunggu udah dapet jodoh, malu ke gereja gak ada jodohnya. Nanti aja lah. Kenapa? Karena ketika dia punya masalah, ketika dia punya situasi yang gak enak dalam hidup dia akhirnya mudah goyah meninggalkan Tuhan.
Tapi kalau saudara mengenal Tuhan, maka saudara akan berkata seperti ini. Walaupun saya ini kehilangan segala sesuatu. Kehilangan yang berharga. Bahkan keluarga saya. Bahkan mungkin kesehatan saya sepertinya seakan semakin memburuk. Mungkin ekonomi saya sedang tidak lancar. Mungkin usaha saya sedang tidak mulus. Dan saudara berkata, mungkin ketika saya kehilangan segala sesuatu, saya tetap akan ikut Tuhan. Amin. Itu bedanya orang yang mengenal Allah dan tidak. Dia tetap memilih mengikut Tuhan dalam kondisi apapun. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia percayai. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengenal Allah harus menjadi ambisi saudara. Kasih tahu sebelahnya, harus jadi ambisi. Harus, apa ambisimu hari ini? Ya. Kemudian mengenal Allah itu gak bisa diwakilkan saudara ya. Mengenal Allah itu kita pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dan menjadi orang Kristen yang terpenting adalah menemukan Tuhan secara pribadi. Amin. Itu yang penting. Temukan Tuhan. Caranya gimana? Berusaha dong. Kalau seorang pria jatuh cinta dengan seorang wanita, dia akan berusaha untuk mendapatkannya sampai menjadi istri. Betul? Dia akan kejar dengan segenap usaha. Dia berkorban. Dia mati-matian. Dia pikirin caranya. Ini cewek mesti diapain. Bagaimana pendekatannya. Nanti kalau ketemu bagaimana. Gue mesti kenal dia. Pokoknya gue kejar. Segala sesuatu gue anggap rugi. Yang lain rugi. Dia cuma fokus cuma satu tuh sama itu cewek. Berusaha dia mengenal. Kita punya keinginan gitu enggak? Sebuah gairah seperti itu enggak? Mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Dengan keinginan, dengan ambisi. Kita perlu mengenal dia hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengenal Tuhan dalam hal apa? Mengenal Yesus dalam hal apa? Yang pertama di dalam tadi katakan mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Amin. Saya buka Kolose 2 ayat 12 sampai 15. Coba ini ayat yang sangat menjelaskan tentang kuasa kebangkitannya. Kolose 2 ayat 12 sampai 15. Bentar ya, Kolose 2 ayat 12. Oke. Kita baca ayat ini bersama-sama 1, 2, 3. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dikatakan ayat ini saudara, engkau perlu mengenal kuasa kebangkitannya. Karena kematian Kristus akan menjadi sia-sia kalau dia tidak bangkit. Amin. Tidak ada kemenangan bagi kita. Tapi oleh kematian Kristus dan kebangkitannya itu menjadi satu paket, tidak bisa dipisahkan. Iman yang tidak bisa dipisahkan. Kematian, kebangkitannya itu menjadi satu paket. Dan kita perlu mengenal bukan hanya kematiannya, mengenal kuasa kebangkitannya. Dikatakan kuasa yang sama. Yang saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kuasa itu yang bekerja juga saat ini dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kuasa itu juga yang sama yang ada dalam hidup saudara. Amin. Kita telah memiliki kuasa yang sama. Come on, orang-orang percaya. Kita jangan menjadi orang Kristen yang lemah. Orang Kristen yang kalah. Orang Kristen yang tertindas. Tapi kau menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Kuasa itu juga bekerja atas kehidupan saudara. Katakan amin. Kuasa itu bekerja atas hidup saudara dan saya. Kau punya kuasa yang sama dengan kuasa Kristus. Yang telah mengalahkan segala kuasa apapun di muka bumi ini. Wow, keren gak? Ini idola kita men. Kita harus jadi serupa dengan dia. Bagaimana melihat pekerjaan Tuhan, pekerjaan Bapa di surga yang bekerja kuasanya membangkitkan anaknya. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Kuasa yang sama itu bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Wow, dahsyat. Kasih tahu sebelahnya. Gue baru tahu ada kuasa yang begitu besar loh. Baru sadar, baru ngeh. Jangan nanti kalau saudara punya masalah, saudara langsung cari orang lain, cari pendeta, cari siapapun minta doakan. Saudara kemudian kalau saudara mengalami ketakutan, saudara mengalami problem, saudara mungkin cari orang-orang yang bisa menolong saudara.
Padahal di dalam saudara sudah diberikan kuasa yang sama untuk mengalahkan setiap masalah dan pergumulan hidup saudara. Amin. Supaya kuasa yang sama yang bekerja itu, engkau juga mengalami kemenangan bersama seperti Kristus mengalami kemenangan. Amin. Saudara luar biasa. Hei, mana muka-muka wajah pemenang? Lihat kanan kirinya, ini wajah kalah apa menang? Wah, kalau tiap hari Minggu datangnya loyo terus, mukanya kayak pepaya panjang, WL juga stres kali ya. Belum gajian, utang sana sini, masih punya masalah. Aduh, bayangin. Bapak Gembala pengen ngeliat senyum saudara, boro-boro dapat, tambah stres dia pulang. Sukacita dong, hey bro apa kabar, hey sister apa kabar. Wah luar biasa ya, wah minggu ini Tuhan tuh bekerja dengan luar biasa. Ya Tuhan telah menolong saya, bagaimana saya harus mengampuni orang yang telah menyakiti saya. Oh bagaimana saya pernah ditipu dengan orang, oh bagaimana saya harus begini. Pokoknya saya belajar sesuatu ketika proses hidup terjadi. Kita bersukacita di tempat ini karena kita bisa melewati kemenangan itu saudara, amin. Keren gak? Jagoan di mana-mana selalu menang akhirnya. Jagoan pertama kalah terus kalau nonton film, betul gak? Tapi lihat terakhirnya darinya mati jadi hidup lagi saudara. Itu jagoan saudara. Kita itu bukan orang yang ditentukan kalah, tapi kita ditentukan untuk menjadi pemenang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudaraku. Dan di dalam ayat 13 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati nih ya. Kamu mati nih. Si Fili mati oleh pelanggaran Fili. Oleh dosa. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran 3. Saudara, kuasa itu bukan hanya membangkitkan Kristus dari kematian. Saudara mengenal dia. Tapi kuasa itu telah mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Amin. Kuasa itu telah mengampuni dosa saudara di masa lalu. Dosa saudara di masa sekarang. Dosa yang akan datang. Kuasa itu mengampuni segala perbuatan dosa kita dan pelanggaran kita. Amin. Betapa besarnya kuasa itu. Tapi kalau saudara masih ingat-ingat terus dosamu yang lalu. Engkau berarti tidak percaya kuasa darah Yesus lebih besar dari kuasa manapun yang sanggup mengampuni dosa saudara. Amin. Kalau kita masih menyalahkan diri kita sendiri, kita masih terintimidasi, kita tidak layak datang Tuhan, menyembah Tuhan, orang-orang mengangkat tangan, kita gak berani ngangkat tangan, kita nunduk terus, kita seperti orang yang tertuduh, terhakimi, terdakwa. Tapi Yesus katakan bahwa kuasa itu membebaskanmu dari intimidasi. Kuasa itu melepaskan, mengampuni semua dosamu. Amin. Engkau tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Engkau tidak lagi hidup dalam kecemasan. Engkau tidak hidup lagi dalam intimidasi. Tapi engkau hidup oleh karena Kristus telah menang. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara. Kuasa itu mengampuni. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Kita sudah jadi terdakwa. Di pengadilan sudah tertulis kita bersalah. Kita telah melanggar dan hukumannya adalah sudah jelas. Tetapi dengar saudara dikatakan dia menghapuskan semua itu. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bayangkan kuasa itu bukan hanya mengampuni dosa saudara pelanggaran. Tapi kuasa itu juga menghapuskan kita dari surat utang kita. Amin. Artinya apa? Surat utang kita. Kita dibebaskan sepenuhnya oleh darah Yesus. Kita dimerdekakan sepenuhnya oleh darah Yesus. Engkau tidak lagi hidup di bawah penghukuman. Kau tidak lagi hidup di bawah penghakiman. Tapi kau hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Luar biasa. Engkau yang seharusnya dipenjarakan selama-lamanya. Tapi kau dibebaskan. Karena salib betapa dahsyatnya. Dan kuasa itu telah membebaskan kita dari tuduhan, dari dakwaan. Bahkan dikatakan ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dan kuasa Yesus itu juga saudara dikatakan, dia telah mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan telah ditundukkan dan dipertontonkan. Tidak ada kuasa yang lebih besar, yang lebih hebat daripada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin.
Setan telah dikalahkan. Kenapa kita harus takut dengan dia? Kita takut nih menghadapi 2024. Krisis ekonomi akan terjadi. Perang antara China Amerika. Situasi yang tidak menentu. Dengar, kita hidup bukan dengan apa yang kita lihat. Kita hidup karena kebenaran firman. Kau bisa mempercayai Allah atau kau mempercayai situasi. Engkau bisa mempercayai fakta atau mempercayai kebenaran. Segala sesuatu akan terjadi. Tapi engkau tidak akan terombang-ambingkan. Kenapa? Karena tahu setan akan berusaha terus menghancurkan. Setan terus berusaha merusak. Tapi dengar, tidak ada kuasa apapun yang dapat membuat engkau terintimidasi, tertekan dengan hidupmu, dengan situasi ekonomi, dengan kondisi usahamu, dengan masalahmu, dengan sakit penyakitmu. Jangan pernah dikalahkan karena setan tidak punya hak apapun atas hidupmu lagi. Hiduplah sebagai orang yang bebas. Hiduplah sebagai orang yang penuh kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara doa dalam nama Yesus, tapi muka saudara masih muka muram. Aku percaya Tuhan menang, tapi saudara hatinya masih gak bisa terima. Bagaimana saudara bisa mengalahkan musuhmu? Sekali lagi, musuh yang terbesar sebenarnya bukan setan yang kita takuti. Adalah ketidakpercayaan dalam dirimu. Amin. Ketidakpercayaanmu bahwa Tuhan dapat menyelesaikan, memampukan segala masalah yang kau alami dalam hidup ini. Amin. Nah saudara, mengenal Yesus dalam hal apa lagi? Mengenal Yesus dalam hal persekutuan dalam penderitaannya. Artinya bukan kita tuh mengalami kematian melalui penyalipan. Bukan berarti kita akan mati sebagai martir. Tapi menderita bersama Kristus ini artinya kita menderita di dalam kebenaran firman. Ketika engkau disakiti, engkau mengampuni. Ketika engkau dihina, ketika engkau dicaci maki, engkau tidak membalaskan. Ini yang namanya memikul salib. Menyangkal diri, hidup dalam kebenaran saudara. Ini menderita seperti Kristus, mengambil bagian. Kita belum menderita seperti Rasul Paulus, dirajam, kena karam kapal, dipukulin, dicambuk. Belum begitu aja kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan. Kadang-kadang kita sakit hati sama Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan kita masih minim, masih sedikit. Tapi Rasul Paulus sudah mengenal Tuhan, dia makin tinggi, makin besar pondasinya. Maka segala bentuk penganiayaan apapun yang dia alami, itu tidak membuat dia goyah dan tergoncang meninggalkan imannya. Amin. Pondasimu harus dibangun, pengenalanmu akan Tuhan harus dibangun terus menerus. Dan pondasi itu gak kelihatan di bawah dalamnya. Betul? Kita melihat dia nyanyi semangat-semangat. Haleluya, ku menang. Wah, nyanyi pelayanan luar biasa. Wah, cinta Tuhan kelihatannya. Tapi ketika ada badai, ketika ada sesuatu terjadi, kita bisa melihat kualitas hidup dia. Kekuatan dia seperti apa. Kalau pondasinya cetek, hancurlah ke gilas. Tapi kalau pondasinya dalam dan kuat, Goliat 10 juga tenang men, kecil. Amin. Karena Allah di pihak saudara. Engkau tahu bagaimana melawan. Karena engkau punya kuasa yang sama untuk mengalahkan setiap musuhmu. Haleluya. Tapi di sini boro-boro mengalahkan. Boro-boro tahu bahwa kita punya kuasa. Kalau malam-malam mau ke kamar mandi bangunin istrinya. Takut numpang-numpang anak babi mau lewat. Masih takut. Ada yang meninggal juga di rumah takut. Gak mau lewat ke kamarnya. Nanti dia bangun lagi toel saya. Semua takut. Tapi kita orang yang berkemenangan sama Tuhan. Amin saudara. Kenapa saudara kita harus mengambil penderitaan dalam persekutuan dengan Kristus? Karena saudara pada akhirnya engkau akan menerima kemuliaan bersama Tuhan. Engkau akan dimuliakan bersama dengan Dia. Engkau akan menerima upah saudara. Karena semua yang terjadi, penderitaan apapun yang kau alami, kesulitan apapun dalam pengiringanmu kepada Tuhan, itu adalah harga yang harus dibayar, menyangkal diri, mengikut Tuhan setiap hari. Kalau engkau bisa melewati itu, ujung akhirnya engkau akan melihat bersama-sama Kristus engkau dimuliakan. Bersama-sama Kristus kau akan memerintah. Bersama-sama Kristus kau mendapatkan upah. Ini yang Paulus
terus kejar. Dia mau bersama Kristus dimuliakan, memerintah dan mendapatkan upah. Kemuliaan yang kita terima itu tidak sebanding dengan penderitaan yang sesaat, yang secuil ujung kuku, belum kayak Paulus. Amin. Saudara siap diguncang sekali lagi sama Tuhan? Wah, keren Tuhan kita mah kalau mau menampi mana gabah dan mana beras. Yang kopong akan mental, yang berat dia akan tetap. Ini penampian. Jangan pikirkan urusan yang terjadi secara krisis ekonomi, mau nanti begini-begini, itu udah akan tercatat dan kita akan melewatinya. Tapi masalahnya kita melewatinya tidak sendiri, kita bersama dengan Tuhan, amin. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ujung akhirnya saya menang bersama dia. Wih keren, satu level. Kalau petinju mau bertarung, lihat kelasnya dong. Kelas bulu, kelas apa ya kan. Kemudian lihat bobotnya, ditimbang ya kan. Baru diadu timpal. Tapi biasa seorang petinju yang menang, wah dia mau naik kelas terus, betul? Karena dia mau lihat lawan tandingnya yang makin hebat. Wah tapi anak-anak Tuhan beda. Aduh Tuhan, dapat masalah kenapa ya rumah saya kebakar? Aduh udah, jangan kayak begini Tuhan. Oh Tuhan kenapa ya saya punya masalah? Oh usaha saya bangkrut. Kita melihatnya dari perspektif mata kita secara fakta. Kok semakin parah? Tapi itu sebenarnya lawan main kita men. Itu tandingan kita supaya kita tahu. Semakin besar lawanmu, semakin besar juga kekuatanmu. Wah keren. Bukan kita jadi pengecut menghadapi masalah yang lebih besar. Tapi kita menantang dan menantikan lagi seperti seorang petinju. Siapa lawan gue berikutnya? Siapa yang ternama? Gue akan mengalahkan dia dari negara mana? Wih keren. Buat keren gitu dong anak Tuhan. Kayak mau masalah, gue hadapi apapun juga. Mau kanker, mau masalah apapun. Dengar, tidak perlu saudara takut. Semakin besar, berarti engkau punya kekuatan. Semakin besar juga untuk menghadapinya. Amin. Kita bukan jadi orang yang kalah. Kita bukan jadi orang yang pecundang. Tapi kita lebih dari pemenang. Itu artinya mengalami kuasa kebangkitannya. Sudah mengalami saudara? Mau mengalami? Mau. Nah saudara yang terakhir. Dikatakan menjadi ayat 13 Filipi 3 ayat yang ke-11 yang terakhir. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya aku, udah? Belum. Filipi 3 ayat 11 ya. Supaya yuk tuh 2, 3. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya apa? Berakhir kebangkitan dari antara orang mati. Ini berarti kita bicara tentang kemenangan, saudara. Maaf saya, ayat 10 terakhir. Persekutuan dalam penitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dikatakan, Paulus katakan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia akan menjadi serupa. Pengenalan Paulus mengenal kematian Kristus, mengenal kebangkitannya, mengenal penderitaannya. Itu satu paket. Tujuannya supaya apa? Menjadi serupa. Kalau saudara ingin serupa dengan Kristus, mengalami kematiannya, mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya, mengenal dia dalam penderitaannya. Itu satu paket. Baru engkau menjadi serupa dengan Kristus. Dan serupa dengan Kristus baru dalam serupa ditekankan dalam kematiannya. Kenapa enggak dalam kebangkitannya? Kenapa enggak serupa dalam kehidupannya? Tapi dalam kematiannya. Karena Paulus menekankan bahwa menjadi serupa dengan kematiannya berbicara engkau menjadi orang Kristen yang belajar mati terhadap dosa. Artinya ayat ini berbicara kau harus selalu hidup setiap hari dalam pertobatan dan pengudusan. Mati terhadap dosa Paulus. Karena ini adalah pergumulan terberat sepanjang sejarah jadi orang Kristen. Bergumul menderita bersama Kristus dan bergumul mati dengan dosa. Betul apa enggak? Betul? Ini dua hal yang berat pergumulan kita. Menderita sama Kristus kita takut hidup susah.
Kita takut ada masalah, betul? Yang kedua, pergumulan kita adalah mati terhadap dosa. Berat. Kenapa? Karena kita masih menginginkan dosa. Karena kita masih hidup suka dengan kesenangan-kesenangan yang membawa kita kepada kematian dosa yang sesungguhnya. Tapi seharusnya Kristus menyadarkan kita, Paulus menyadarkan kita, kau mati terhadap kematian terhadap dosamu. Saudara, kenapa kita harus mati terhadap dosa? Karena kita ini milik Kristus. Amin. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikasih tahu bahwa, kita baca ayat ini, bisa tanyakan 1 Petrus 1 ayat 18, kita baca 1, 2, 3. Sebab bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara telah ditebus, saudara, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat celah. Itu sebabnya kenapa mati dalam dosa. Karena saudara dan saya telah ditebus dengan sesuatu yang mahal. Kenapa engkau tidak bisa menggantikan apa yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya sendiri? Makanya kita dalam menjadi milik Tuhan. Dan kalau saudara milik Tuhan, maka Tuhan harus menjadi penguasa dalam hidupmu. Karena Tuhan akan tinggal di dalam saudara dan saya. Amin. Dan kalau saudara menjadikan Tuhan penguasa atas hidupmu, berarti saudara harus belajar yang namanya tunduk dan menundukkan diri kepada Kristus. Itulah kalau kita mau mengalami mati terhadap dosa, tunduk kepada Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita dulu adalah budak dosa. Tapi kita telah dibeli oleh Tuhan dengan lunas, oleh darahnya yang mahal. Dan kita dikasih surat pembebasan utang, pembebasan budak. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Saudara, pertanyaan terakhir, kalau kita sekarang sudah jadi budak yang merdeka, maukah kita kembali menjadi kehidupan lama kita? Menjadi budak dosa atau kita menjadi hidup bagi Kristus? Pada akhirnya Paulus tahu, yang aku kejar, yang ku ingini ambisiku mengenal Dia. Dan aku mau menjadi milik Kristus sepenuhnya, mati terhadap dosaku dan hidup bagi Allah. Hari ini engkau budak-budak nih yang telah dibebaskan dari surat pembebasan budak. Seorang budak pada zaman dulu diperjualbelikan. Dari budak yang kecil sampai budak yang tua. Budak yang kurus sampai budak yang gemuk. Budak yang punya kekuatan sampai budak yang lemah. Dibeli oleh seorang dan dipekerjakan sebagai budak. Kalau dia dapat majikannya baik, puji Tuhan. Tapi kalau dapat majikan yang kejam, dia disiksa, dianiaya. Dan saya mau beritahu, seorang budak itu tidak punya hak sama sekali atas dirinya sendiri. Seorang budak tidak punya kebebasannya. Tapi satu hari ada seorang pembeli yang kaya raya datang ke tempat perjualbelikan budak. Dan dia melihat orang ini budak yang dia tebus. Dan ketika budak ini dibeli, bukan hanya dibeli, dibayar dengan lunas. Tapi dia memberikan surat bahwa budak ini sudah tidak lagi jadi budak. Dan dia diberi hak kebebasan untuk hidup merdeka. Saya mau bertanya, apakah dia akan menggunakan kembali hidupnya menjadi budak atau menjadi orang yang bebas? Dia memilih untuk menjadi orang yang bebas. Saudara tahu siapa yang membebaskan saudara? Yang memberikan surat pembebasan sebagai budak atas hidupmu, dia adalah Tuhan Yesus. Tapi berapa banyak kita seringkali bodoh. Kita menghancurkan diri kita untuk melakukan yang sia-sia. Melakukan perbuatan yang tidak baik. Kita menghancurkan kehidupan kita. Kita berbuat di dalam dosa. Kita tidak mau belajar mati terhadap dosa. Padahal Dia telah memberikan kita bebas. Bukan lagi sebagai budak. Kenapa engkau masih punya mental hidupnya mau jadi budak dan diperbudak oleh dosa? Seharusnya engkau mengingat serupa dengan Dia bicara kematian terhadap dosa. Itu harus menjadi prioritas atas hidup kita. Amin. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Lagu yang
Beri waktu beberapa saat untuk saudara mencerna apa yang saudara dengar. Sesuatu yang rema itu adalah tanda Tuhan berbicara pada saudara. Di garis bawahi rema itu. Karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Saudara masih hidup seperti itu karena saudara tidak mengalami kebenaran. Tapi kebenaran itu memerdekakan. Melepaskanmu. Hari ini biarkan kau berkata, aku gak mau jadi jemaat yang sekedar jemaat datang ke gereja dengan rajin, melayani. Aku sepertinya orang Kristen rohani yang selalu ikut kegiatan-kegiatan gereja yang banyak. Tapi aku gak mengenal dia. Kalau hari ini ambisimu salah, ambisimu melenceng, bukan lagi untuk mengenal dia, memprioritaskan dia. Kau berani bayar harga, kau berani mengejar dia, kau berani menganggap bahwa pengenalan akan Tuhan itu lebih penting. Hari ini bertobat, kejar Tuhan, bangun pondasi hidupmu. Dan hari ini kalau engkau sedang mengalami sebuah masalah dalam hidupmu, entah masalah engkau punya keuangan, masalah keluargamu yang hancur berantakan, atau engkau mengalami ditindas, engkau mengalami saat ini, engkau mengalami sakit yang sangat berat. Hari ini kuasa kebangkitan itu sedang bekerja atas hidupmu. Enggak perlu takut, enggak perlu takut. Dan kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, aku gak bisa lepas dengan dosaku. Dosa yang selalu mengikatku berulang kali. Jatuh dan jatuh di tempat dosa yang sama. Kau tahu kelemahanku ini Tuhan. Dan seringkali aku membiarkan kelemahanku ini berkuasa. Tapi bukan Kristus yang berkuasa. Sulit bagiku. Tapi hari ini kau katakan, Tuhan bebaskan aku. Karena engkau telah membebaskan lunas. Aku bukan lagi budak dosa. Saya tahu saudara mencintai Tuhan. Saya tahu saudara mengasihi dia. Tapi kelemahanmu mengikat engkau. Mungkin kau masih suka dengan visi di porno. Kau masih suka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kau menikmati dosa itu. Tapi hari ini berhenti nak. Berhenti. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku tahu kau jatuh bangun dalam dosa ini. Aku tahu kasihmu. Tapi hari ini kebenaran, aku memerdekakanmu. Tidak ada tuduhan. Ada beberapa orang yang mungkin terikat. Dan Tuhan katakan karena engkau punya masa lalu. Kekecewaan dengan keluargamu. Kau punya luka yang belum sembuh. Baik itu mungkin dengan istri atau suamimu. Dan anak-anak mungkin punya luka. Luka itu yang membuat engkau terjerat dalam dosa yang sulit tidak bisa lepaskan. Hari ini ampuni orang yang pernah menyakiti saudara. Dan saya merasakan kuasa itu sedang membebaskan saudara. Kuasa itu bekerja. Kuasa itu mulai menjamah saudara. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Praise the Lord. Kau yang mengalami kebenaran firman. Kau yang mengalami kebenaran firman Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan.